Hi, Livia here, and now I'm gonna talk about listening and questioning for effective communication. Komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan informasi dalam proses komunikasi, dan komunikan adalah pihak yang menerima informasi yang disampaikan dengan mendengarkan dan atau memberikan feedback atau umpan balik. So, listening is the core of communication. Jadi, mendengarkan adalah inti dari komunikasi. If there is no listening involved, it is no longer communication. Jika tidak ada kegiatan mendengarkan, maka komunikasi tidak ada lagi dan akan menjadi kata-kata tanpa dampak. Apa yang kita sampaikan akan membentur dinding dan lantai, dan akhirnya pun akan terlupakan. Maka dari itu, kita harus meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan. Dalam kegiatan mendengarkan, tentunya memiliki banyak hambatan yang terjadi. Contohnya yang pertama, physical distraction atau gangguan fisik. Biasanya kita akan teralihkan oleh suara-suara seperti kicauan burung, suara petugas kebersihan, bau-bauan yang keluar dari dalam maupun luar ruangan, orang lain atau rekan kerja yang terlihat berlalu lalang. Solusinya, berkomitmen untuk mendengarkan dan tetap fokus, serta hilangkan semua gangguan eksternal tersebut. Yang kedua, mental distraction atau gangguan mental, di mana dipicu oleh diri kita sendiri, seperti memikirkan tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik yang disampaikan. Solusinya yaitu berkomitmen pada pembicaraan dan kendalikan pikiran kita. Putuskan semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik. Yang ketiga, prasangka, di mana kita merasa dan berasumsi sudah mengetahui apa yang akan dikomunikasikan dan tidak mendapat apapun dari komunikator. Solusinya, jauhkan semua naluri egois, jaga pemikiran agar tetap terbuka dan dengarkan tanpa menghakimi. Yang keempat, opinions atau pendapat, di mana kita seolah-olah mempunyai pendapat ketika pembicara berada di tengah-tengah percakapan dan hanya berfokus pada opini yang ingin kita sampaikan dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikator. Solusinya yaitu mendengarkan yang dibicarakan oleh pembicara dan perhatikan setiap apa yang dilakukan oleh pembicara tersebut. Yang kelima, language and culture atau bahasa dan budaya, di mana kita tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh pembicara akibat penggunaan jargon, teknis, aksen, kecepatan, bahasa, dan volume. Solusinya, berusaha mengikuti pembicara seperti aksen dan bahasa yang digunakan dengan terus belajar, dan meminta agar jargon tersebut diuraikan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang terakhir yaitu multitasking, di mana kita melakukan pekerjaan lain ketika sedang mendengarkan suatu pembicaraan. Solusinya, hindari multitasking dan fokus pada apa yang dibicarakan oleh pembicara. Beberapa tips untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan yaitu yang pertama, berikan perhatian penuh pada pembicara dan kata-kata yang diucapkannya. Yang kedua, pertahankan kontak mata dengan pembicara. Yang ketiga, akui saat pembicara melihat dengan anggukan atau umpan balik verbal lainnya. Yang keempat, buat catatan. Yang kelima, tetap berpikiran terbuka. Yang keenam, jangan menghakimi pembicara. Yang ketujuh, minta agar isi dari jargon disederhanakan dan kecepatannya diturunkan. Seringkali ketika kita sedang mendengarkan, terdapat pesan atau informasi yang perlu diungkapkan lebih lanjut karena kita kurang paham atau informasi tersebut kurang detail. Serangkaian informasi ini seringkali dapat diperoleh melalui kekuatan bertanya. Manfaat dari mengajukan pertanyaan diantaranya itu yang pertama, bertanya membantu memperjelas dan mengonfirmasi informasi. Yang kedua, membuka persepsi baru dan membantu mengumpulkan informasi tambahan. Yang ketiga, membangun hubungan dengan menunjukkan minat kita. Pertanyaan memiliki 4 jenis. Yang pertama, pertanyaan terbuka yang mendorong jawaban yang lebih detail atau rinci. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, berguna untuk mengonfirmasi detail pertanyaan dengan hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Yang ketiga yaitu pertanyaan utama, yang menjadi arahan dalam melanjutkan pertanyaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan probing, yaitu pertanyaan yang dirancang untuk menggali lebih dalam setelah pertanyaan pertama atau awal yang diajukan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.
atau mengklarifikasi sesuatu. So, conclusion atau kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu mendengarkan adalah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Atasi segala gangguan yang dapat memecah fokus kita, dan ajukan pertanyaan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan membangun hubungan yang baik. So, segitu dulu ya untuk kali ini. See you and bye-bye.